teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Di video kali ini kita akan membahas tile map yang lebih khusus yang diberi nama rule tile. Jadi kalau teman-teman kemarin sudah belajar tile map di video sebelumnya, kita sudah bisa bikin bentuk macam-macam menggunakan tile atau palet yang sudah kita sediakan di sini. Tapi kalau misalkan kita pengen bikin bentuk yang lebih rumit, teman-teman, kayak misalkan di project saya satu lagi kayak begini, maka ini kan akan memakan waktu yang cukup lama kalau menggunakan tile yang kayak tadi sebelumnya gitu ya. Nah, dengan menggunakan rule tile, teman-teman, kita bisa menggunakan yang namanya automatic tile generation kayak begini. Jadi saya tinggal bikin satu begini, dan kalau saya gambar, dia akan otomatis membuat tilenya kebentuk sendiri begitu ya. Tentunya ada settingannya, teman-teman. Nah, gimana caranya untuk membuat seperti ini? Mari kita lihat. Oke, sebelumnya yang namanya rule tile ini, teman-teman, adalah sebuah package yang terpisah daripada tile biasanya. Tapi kayaknya dari 2021 sudah mulai ada di Unity-nya. Jadi kalau teman-teman punya Unity-nya di bawah 2021, mungkin bisa dicek aja di Windows Package Manager di sini. Kemudian lihat aja di bagian yang in project di sini. Dan kita bisa lihat di bagian 2D ini, kalau kita turunin package-nya, kita ada yang namanya tile map extra di sini. Nah, tile map extra ini termasuk di dalamnya adalah brush dan animated tile, roll tile, dan semuanya ini ada di bagian tile map extra. Kalau teman-teman belum ada ini, maka teman-teman boleh ke Unity Registry, lalu cari aja di sini yang namanya tadi tile map extra. Kalau tile map extra sudah ada, tinggal diinstal. Kalau saya sudah terinstall, jadi nggak perlu install lagi gitu. Nah, kalau udah terinstall seperti itu, teman-teman, mari kita bikin dulu roll tile-nya. Caranya gimana? Caranya, teman-teman, kita bisa masuk ke folder my tile yang kemarin ya. Kemudian kan isinya begini ya. Kita mau tambahkan satu buah folder lagi aja. Kalau nggak di luarnya deh, di luar aja saya tambahin namanya folder baru rule tile ya, rule tile. Jadi kita bedain ya, ada folder my tile dan ada folder yang namanya rule tile. Nah, rule tile ini, teman-teman, dalamnya kita akan tambahkan sebuah aset. Aset itu dari 2D, lalu kita pilih tiles yang ke S, kemudian kita pilih yang namanya rule tile. Nah, di sini, teman-teman, ada animated tile, ada isometric tile ya, tadi teman-teman lihat. Ada hexagonal, ada ruled override tile, ada advanced rule override tile. Jadi ada macam-macam tile yang disediakan oleh yang tadi yang namanya tile map extra. Tapi di video kali ini kita akan membahas tentang yang rule tile dulu aja. Oke. Kita pilih rule tile. Di sini kita punya new rules, kita akan kasih dia namanya misalkan laut. Kita mau pakai yang di sini misalkan gitu ya. Oke, kalau teman-teman lihat di sini, kita akan punya default sprite, default game object, default collider, dan number of tiling rules di sini. Nah, saya jelasin dulu ya, teman-teman ya. Default sprite adalah sprite yang akan keluar kalau saya ngegambar langsung di sini. Settingan awalnya, kalau belum ada aturan, itu yang akan keluar. Jadi kita akan pasang dulu aja default tile-nya. Kita balik lagi ke aset. Kita ke aset saya yang di my asset di sini, ke tile saya di sini. Nah, kalau teman-teman tadi kan kalau kita klik ke sini, maka si inspektornya kan hilang ya tadi ya. Supaya kita bisa tahan inspektornya, teman-teman, kita bisa balik lagi ke project yang tadi, ke rule tile. Kita klik rule tile-nya. Nah, kita kan pengen mempertahankan ini. Teman-teman bisa klik di bagian yang gembok ini. Kita lock, sehingga kalau kita pindah ke aset dan kita klik tile, ini tidak pindah, teman-teman. Nah, rule tile yang default sprite-nya ini kita menggunakan sprite yang tengah di sini. Jadi kita cari aja sprite yang bolong ini. Oh, bukan di my tile palette ya, teman-teman, tapi di gambarnya ya. Jadi di sini ke my asset, lalu ke gambarnya PNG-nya kita masukin di sini. Ya, jadi bukan paletnya tapi PNG-nya ya. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal tambahkan tilingnya. Nah, tapi kalau sebelum saya tambahin tilingnya, saya mau kasih lihat dulu kalau misalkan cuma ada default sprite doang, keluarnya kayak gimana gitu ya. Jadi kita akan bikin palet baru lagi. Create palet baru, namanya rule palette. Seperti ini. Isinya saya save di tempat yang sama seperti yang tadi ya, di my tile palette. Nah, masih kosong di sini ya, teman-teman ya. Kita bisa pindah ke rule tile kita. Aturan yang tadi kita buat, si laut yang tadi kita drag ke dalam palette kita. Nah, ini dia aturan kita. Nah, jadi kalau misalkan di sini saya punya layer ketiga nih, layer ketiganya saya bikin lagi sebuah 2D tile map rectangular. Yang 1 dan 2 ini mau saya buang dulu aja. Di 1 dan 2 ini kita hilangin. Oke. Jadi bisa sini. Nah, saya bisa klik di bagian yang palette rule palette ini, kemudian saya bisa menggambar. Nah, ini udah sama persis ya kayak misalkan kita punya
tile yang biasa ya, nggak ada bedanya. Oke, nah tapi jadi beda teman-teman kalau kita mulai mengatur settingan dari rule tile bawahnya. Nah, yang namanya default game object ini adalah game object yang akan dibuat sebagai, jadi kalau kita bikin sebuah tile, dia akan bikin game object tersebut gitu. Untuk saat ini kita akan pakai ini. Kita akan lihat default collider. Nah, default collider ini adalah seperti yang kita ngomongin kemarin ya, collidernya. Tipe collidernya apa di dalam si rule tile ini? Kita pengen collidernya itu none, tidak ada tumbukan. Kita pengen dia sprite, berarti sesuai dengan sprite-nya, atau grid, jadi ya satu kotak grid itu jadi collider. Nah, untuk saat ini kita pakai none dulu aja. Nah, ini yang paling penting teman-teman adalah namanya tiling rules di sini. Tiling rules ini akan nanti menentukan kita ngegambarnya kayak gimana gitu ya, teman-teman. Nah, mari kita coba aja tambahin sebuah tiling rules di sini. Nah, ketika saya pilih tambah tiling rules ini teman-teman, kita nggak punya lagi gambarnya, jadi gambarnya bakal hilang. Karena gambar pada rule tile itu tergantung dari tilingnya. Nah, di sini teman-teman kita balik lagi ke, ini udah saya lock ya. Kita balik lagi ke aset, jadi ke gambar ini, kita akan lihat. Di sini kita punya game object, kita skip dulu aja. Kita punya collider, kita punya output. Nah, untuk saat ini kita pentingin sprite dulu, collidernya kita bikin none aja, nggak apa-apa. Atau mau bikin sprite juga boleh. Jadi ini bisa defaultnya apa, tapi di sini khususnya apa gitu. Jadi kita bisa bedakan antara rule tertentu dengan secara umumnya apa gitu ya. Tile pertama kita adalah tile yang tengah, jadi kita akan kasih dia tile di sini. Nah, ini sama dengan yang default ya, jadi keluar semua. Oke, jadi teman-teman kalau udah sampai sini, kita sudah punya satu buah rules di sini. Tapi rulesnya belum berarti apa-apa. Mari kita tambahkan artinya, teman-teman. Kita akan tambahkan di sini, kalau saya klik di sini, teman-teman, kita akan tambah jadi ada tambah panah di sini. Tanda panah, kita klik sini tanda panah, klik kanan, jadi tanda silang. Nah, efeknya apa kalau kita punya seperti ini, teman-teman? Kalau kita pasang tiles yang berbeda kayak begini, teman-teman bisa lihat kita punya gambar yang berbeda jadi kayak begini. Dan si rule tiles berubah. Maksudnya apa aturan ini, teman-teman? Artinya, teman-teman, kalau kita punya satu tiles, ya, dua tiles, tiga tiles, tiles yang keempat, ini jadi begini. Karena aturannya, dia baru keluar gambar yang ini kalau kirinya ada tile, ya kirinya ada tile, kanannya ada tile, atasnya ada tile, dan bawahnya tidak ada tile. Baru keluar gambar kayak gini. Kalau saya pasang bawahnya kayak gini, dia hilang. Karena tidak ada tile yang di bawah ini harusnya tidak ada gitu ya. Kalau saya hapus, dia akan jadi seperti itu lagi. Nah, kita coba ya tambahin tile baru lagi ya. Kita tambahin lagi yang baru. Add lagi yang baru. Kali ini saya mau tambahin yang ke samping seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini keluar semua ya karena tidak ada aturan. Aturannya apa, teman-teman, kalau kita pengen yang ke samping? Kita pengen misalkan depannya ada, belakangnya nggak ada. Nah, ini langsung kita lihat seperti ini hasilnya. Karena semua tile yang punya depan, dia akan keluar. Tapi kalau dia cuma satu, dia nggak keluar. Kalau teman-teman pengen ada atas bawahnya juga bisa. Kita tinggal set atas bawah seperti ini. Nah, ini jadinya cuman tile-tile yang di tengah, dia akan keluar seperti ini. Kita set atas bawah aja ya. Kita set, ini kan baru kiri kanan, baru bawah sama kanan. Kita akan set buat atas bawahnya. Kita akan bikin dua. Kita set untuk yang atas. Berarti yang atas ini adalah kalau misalkan dia bawahnya ada, atasnya nggak ada, samping kiri kanannya ada. Dan sedangkan kalau kita pengen yang di kiri, kita akan bilang depannya ada, atas bawahnya ada, yang belakangnya dia tidak ada. Jadi seperti ini. Ya, keluar kayak gitu ya teman-teman. Nah, buat yang ujung-ujung teman-teman, nah kita bisa pakai yang ujung-ujung juga. Jadi kalau misalnya kita pengen yang seperti ini, ya, pengen yang seperti ini itu terjadi kalau misalkan kita lihat sampingnya ada seperti ini dan samping-samping belakangnya tidak ada kayak begini. Atau ini hilangin juga nggak apa-apa sih. Nah, kayak begini. Kita tambahin lagi. Ini terjadi kalau yang seperti ini. Kalau depannya ada, bawahnya ada, tapi atasnya tidak ada. Seperti ini. Kita tambahin terus ya. Tambahin lagi. Sampai bawahnya, ini terjadi kalau misalnya ininya ada, yang samping sininya tidak ada. Oke, teman-teman bisa lihat hasilnya di sini. Kita sudah punya tile yang lebih bagus begitu ya. Nah, di sini kalau terjadi ini ada, dan yang ini tidak ada. Nah, kalau kita sudah punya rule seperti ini, teman-teman, maka sebenarnya kita sudah punya
tile map yang bisa kita buat seperti ini. Yang tadi saya buat seperti ini. Nah, tentunya teman-teman ini tile mapnya akan jadi semakin bagus rule tilesnya ini kalau misalkan kita bikin aturannya lebih detail, teman-teman. Kalau kita punya tile map yang lebih detail, jadi kalau teman-teman search di internet, tentunya akan ketemu tile map yang lebih detail, banyak variasinya begitu. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan rules yang lebih banyak untuk menghasilkan variasi tile map yang lebih baik. Contohnya kayak gitu. Tambahan lagi teman-teman, untuk tile map ini ya, di rule tile ini saya akan bikin rule tile baru lagi. Rule tile barunya lagi, nama rule tilesnya kita buatin dulu, tiles, lalu rule tiles. Kita akan kasih namanya kosmetik. Gitu. Kosmetik ini kita akan bikin dulu. Ini saya locknya buang dulu. Kita pilih kosmetik tiles. Kosmetik tiles ini saya baru lock di kosmetik. Kita balik ke aset. Kita balik ke my assets. Nah, kita mau tambahin kosmetik. Kosmetiknya apa nih? Kosmetiknya kita punya batu-batuan. Ini defaultnya. Ya, kemudian kita punya rule satu rule saja. Isinya yang bulat begini. Sangat seperti ini. Teman-teman di sini saya mau ganti outputnya bukan single, tapi saya bikin dia random. Nah, random masuknya apa nih random? Nah, kita lihat di sini kalau dia random, teman-teman, dia punya tile-nya bisa kita tambahin di sini. Tile pertama, size-nya bisa kita kasih jadi 3 gitu. Kita akan punya 3 tiles ini. Tiles pertama begini, kalau kita ganti tiles kedua jadi begini, batu-batuan nih. Kita punya contoh begini, dan kita kalau ganti lagi satu lagi, misalkan saya tambahkan yang bulat aja gitu ya, kita tambah yang bulat. Maka sekarang kita punya tiles yang bisa random, teman-teman. Ini kalau saya tambahin satu tile map lagi di atasnya ya. Saya bikin tile map rectangular ya, tile map atasnya. Ini laut. Ini kita bilang kosmetik. Oke. Nah, kalau saya tambahin satu buah tile baru di sini, tentunya saya drag dulu tilesnya ke dalam si tile paletnya ya. Kita balik ke rule tiles, kita tarik si kosmetiknya ke sini. Jadi sebelah daripada si laut ya, kita pilih si kosmetik. Nah, ini kalau saya gambar teman-teman, saya tarik ya. Teman-teman bisa lihat begitu saya tarik ini ada randomnya. Jadi nggak selalu keluar yang ini, nggak selalu keluar yang seperti ini, nggak selalu keluar yang ini. Randomnya tergantung apa? Randomnya tergantung dari noise yang diberikan di sini. Jadi noise ini kalau kita ubah-ubah teman-teman, kita bisa lihat maka si randomnya ini juga berubah-ubah. Ini kayak sumber randomnya di sini gitu. Dari sini juga teman-teman bisa pilih shuffle. Shuffle itu bisa apakah dia fix atau rotated atau mirror X atau mirror Y. Ini bisa kita atur. Kalau fix berarti dia nggak akan berubah. Kalau rotated berarti dia bisa muter-muter begitu ya teman-teman. Bisa lihat ya, ini muter-muter semua ya. Jadi nggak selalu keluarnya adalah si batu yang kayak begini, tapi dia bisa muter-muter. Gitu ya. Itu bisa diatur menggunakan shuffle di sini. Dan tentu saja collidernya bisa kita atur mau menggunakan sprite atau menggunakan grid. Oke. Jadi dengan demikian teman-teman bisa membuat level yang lebih variatif, lebih cantik begitu ya, tanpa perlu memakan terlalu banyak effort gitu ya. Oke, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.